welcome back to my YouTube channel Dr. Fahru Rozi Irsyad, the one and only Keseks, kesehatan seksual. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang gonore yang terjadi pada pria maupun wanita. Gonore adalah kencing nanah. Jadi tunggu apa lagi? Stay tuned and let's do it. Kalian pasti udah familiar kan dengan istilah gonore atau kencing nanah? Kalau misalnya belum pernah mendengarkan istilah gonore, di sini saya akan jelaskan. Gonore itu merupakan penyakit infeksi menular seksual yang hanya didapatkan dari melakukan hubungan seksual. Dan biasanya penyebab dari penyakit ini adalah bakteri gonore, merupakan bakteri gram negatif yang ditularkan melalui hubungan seksual. Faktor risikonya biasanya apa sih? Biasanya faktor risikonya paling sering itu adalah gonta-ganti pasangan. Jadi bagi kalian cowok-cowok maupun cewek-cewek cukup satu pasangan saja. Kalau misalnya kalian sudah punya istri ataupun suami, ya udah kalian lakukan itu seumur hidup dengan mereka. Karena ketika kalian melakukan itu dengan partner seks yang lain, kalian nggak tahu kebersihan dari alat kelamin mereka itu seperti apa. Ya nggak mungkin juga kan kalau misalnya kalian mau ngelakuin hubungan seks nih dengan orang lain ya, kalian bawa dulu nih orang ini ke dokter gitu. Ayo kita periksa dulu alat kelaminmu, siapa tahu bersih apa tidak, siapa tahu sehat apa enggak. Gak mungkin kan, ya keburu cerot lah di jalan, iya nggak? Nah, jadi bagi kalian, kalau misalnya kalian pengen menghindari penyakit ini, lakukan hubungan seksual dengan hanya satu pasangan saja seumur hidup. Lakukan dengan istri kalian atau dengan suami kalian. Di samping itu, penyakit gonore bukan hanya ditularkan kepada pasang kekasih yang bercinta gitu, tetapi juga dapat ditularkan melalui ibu ke janin. Jadi nanti kalau misalnya janinnya keluar jadi bayi nih ya, dia juga bisa terkena gonore dari ibu yang terkena atau terinfeksi bakteri gonore ini. Nanti sakitnya apa kepada bayinya? Dampaknya apa kepada bayinya? Dampaknya dia terkena konjungtivitis gonore namanya. Jadi ya radang pada konjungtiva, nanti warnanya itu ya kekuningan juga kayak nanah gitu. Nah, biasanya itu akan bisa berlangsung lama apabila tidak diobati segera. Kasian banget kan bayinya, dia belum tahu apa-apa, cara ngelakukannya juga seperti apa dia nggak tahu. Tiba-tiba pas dia lahir ke dunia ini, dia kena gonore. Wah, naudzubillahi min dzalik. Saya juga sering menyampaikan ini kepada teman-teman saya, khususnya yang cowok. Saya menyampaikan kepada mereka, ketika kalian jajan atau beli atau misalnya melakukan hubungan seks dengan cara membeli wanita tersebut, ya kalian hanya mendapatkan kenikmatan dalam jangka waktu 1 menit saja, tetapi menyesalnya seumur hidup. Kita nggak tahu mereka bawa penyakit apa gitu. Kita juga nggak tahu gimana kondisi kesehatan mereka secara menyeluruh. Maka dari itu saya sangat melarang dan saya sangat wanti-wanti kepada teman-teman saya yang ingin melakukan hubungan seks dengan berbagai partner gitu. Khususnya cowok-cowok nih ya, jangan sesekali jajan lah. Kenapa? Karena ya resikonya sangat berat sekali, resikonya sangat besar sekali. Tapi ini bukan hanya berlaku untuk cowok doang ya, ini juga berlaku untuk cewek. Zaman sekarang banyak cewek yang muka ukti kelakuan naughty. Bener nggak? Muka ukti kelakuan naughty. Itu gimana ya? Ya kalian yang paling tahu lah. Intinya yang pengen saya garis bawahi di sini adalah lakukanlah hubungan seksual dengan partner seks kalian satu saja seumur hidup kalian. Kemudian gejala dan tanda yang biasanya muncul pada orang yang terkena gonore itu apa aja? Sebenarnya untuk tanda dan gejala itu baik pria maupun wanita itu sama saja ya. Mungkin ada sedikit perbedaan atau tambahan bagi wanita, karena istilah gonore itu berbeda antara pria dan wanita. Kalau pada pria, penyakit ini disebut dengan uretritis gonore atau radang pada uretra atau saluran kemih bagian bawah yang disebabkan infeksi bakteri gonore. Sedangkan pada wanita, karena mereka di sini punyanya serviks. Nah, istilahnya yang digunakan adalah cervicitis gonore. Perbedaan ini nanti akan menunjukkan gejala yang berbeda pula. Kalau pada pria, cairannya keluar dari saluran kemih bagian bawah atau dari penis. Sedangkan pada wanita, nanti cairannya itu keluar dari introitus vagina atau liang vagina. Berbentuk apa? Berbentuk keputihan yang berwarna kuning. Khas untuk pasien-pasien yang terinfeksi gonore. Itu gejala pertama, keluarnya sekret atau cairan berwarna kuning dari saluran kemih bagian bawah pada pria dan juga dari introitus vagina atau liang vagina pada wanita.
Kemudian yang kedua adalah nyeri pada saat BAK, buang air kecil. Ini berlaku pada pria maupun wanita. Selanjutnya, rasa terbakar pada saat ingin kencing. Nah, ini juga berlaku ya untuk pria maupun wanita. Pada wanita ada kemungkinan tanda dan gejala yang juga muncul. Yang pertama, keputihan yang berlebihan, yakni keputihan yang abnormal ya, yang tidak normal. Warnanya apa? Warnanya kekuningan. Biasanya keputihan normal pada wanita itu warnanya kalau nggak putih susu, biasanya putih bening. Selain itu juga terjadi intermenstrual bleeding. Jadi pada saat siklus menstruasinya dia bisa saja terjadi perdarahan. Nah, perdarahan ini biasanya disebabkan karena iritasi dari saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri gonorrhea tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pernah mengalami gejala seperti itu, segera konsultasikan ke dokter biar segera diobati. Karena ini bisa mengakibatkan efek jangka panjang, yakni apa? Mengalami ascending infection atau infeksi yang naik nih. Yang awalnya gonorrhea itu berada di saluran kemih bagian bawah gitu, dia bisa mengalami ascending infection. Dia bisa naik ke saluran kemih bagian atas. Struktur atau organ yang terkandung dalam saluran kemih itu kan sangat banyak sekali. Contoh, awal terjadinya infeksi dari gonorrhea ini adalah dari saluran kemih bagian bawah, yakni dari penis dan juga uretra. Nah, terjadinya infeksi ini biasanya terjadi di uretra, makanya disebut dengan uretritis gonorrhea, radang pada uretra yang disebabkan oleh bakteri gonorrhea tersebut. Nah, jika ini tidak diobati, maka akumulasi bakterinya makin lama makin banyak dong. Dan dia bisa naik ke atas menuju ke prostat namanya. Menjadi apa? Menjadi prostatitis atau radang pada prostat. Nah, kondisi ini kalau misalnya tidak diobati juga, dia naik lagi ke kandung kemih gitu atau ke vesika urinaria. Bahkan dia bisa nyampe ke ureter, menjadi ureteritis atau radang pada ureter, yakni saluran yang menghubungkan dari ginjal menuju ke kandung kemih, dan terakhir bisa menuju ke ginjal menjadi pyelonefritis atau radang pada pyelon. Endpointnya apa? Endpointnya itu bisa menjadi gagal ginjal. Bahaya banget kan? Iya, bahaya banget. Jadi makanya teman-teman semua, jangan sesekali kalian bergonta-ganti pasangan. Cukup satu dan lakukan itu seumur hidup dengan pasangan kalian. Harmonis, pasti, percaya. Nah, kira-kira begitu sih bahayanya dari penyakit gonorrhea ini. Jadi bagi teman-teman semua yang punya keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, silahkan langsung konsultasikan ke dokter untuk segera diobati. Karena tadi ingat, efek jangka panjang dan komplikasinya sangat berbahaya bagi tubuh teman-teman semuanya. Khususnya jangan sampai terjadi gagal ginjal. Kemudian cara mencegahnya bagaimana, Dok? Cara mencegahnya gampang. Yang pertama, jangan gonta-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, pakailah kondom jika emang kalian terpaksa untuk jajan, untuk melakukan itu dengan wanita lain gitu. Tapi sangat tidak direkomendasikan ya untuk gonta-ganti pasangan ya. Itu kalau misalnya terpaksa, saya bilang terpaksa, harus gunakan pengaman yaitu kondom. Kemudian hindari berhubungan dengan sesama jenis, karena hubungan dengan sesama jenis itu pasti melalui anal kan. Anus itu tempatnya kotoran yang sangat banyak. Jadi ketika seseorang melakukan itu, ya secara otomatis banyak bakteri yang akan terinfeksi ke alat kelamin orang yang memasukkan melalui dubur tersebut. Jadi bagi teman-teman semua ya, hindarilah hubungan dengan sesama jenis. Ya, Tuhan itu kan menciptakan cowok dan juga cewek, penis dan juga vagina. Untuk apa? Agar bisa berkembang biak untuk menambah hamba-hambanya, begitu kan? Badas! Dan yang terakhir adalah cintai pasangan kalian. Jadi jangan hianati pasangan kalian, apalagi kalian yang sudah menikah ya. Ya, cintai dia, lakukan itu seumur hidup dengan dia. Dan saya yakin keluarga kalian nanti akan harmonis seumur hidup sampai maut memisahkan kalian. I'm falling in love with you. Alright, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga komen video ini apabila teman-teman suka. Dan terakhir, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video baru saya ke depannya. Tetap jaga kesehatan kalian dan sayangi masa depan kalian semuanya. Siap!